Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Tria Nurjana dengan NIM 180902026. Saya dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP USU. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ataupun memaparkan materi sedikit mengenai tipe ataupun karakter pada lansia. Nah, sebelum saya menjelaskan, adapun tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas untuk ujian tengah semester saya pada mata kuliah pelayanan sosial pada lansia. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan kenapa sih penting bagi kita untuk belajar ataupun memahami tentang lansia, tentang dari aspek-aspek lansia, perubahan pada lansia itu kita harus paham. Kenapa? Karena lansia adalah dimana mereka kembali ke masa kanak-kanakannya, dari mereka bayi, mereka kecil, mereka dewasa, hingga mereka kembali lagi seperti ke kanak-kanakannya. Nah, jadi kita harus paham gitu, kita harus belajar. Nah, karena di situ mereka mengalami kemunduran dalam hidupnya untuk memecahkan masalah gitu. Mereka sudah berkurang, sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, bahkan dalam pemikiran sehari-hari aja juga menurun gitu. Mereka juga sering mengalami kelupaan gitu. Bahkan untuk berbicara ataupun ngomong gitu aja mereka sering berulang-ulang gitu. Nah, di sini pun saya ingin memberitahu juga tanda proses menua itu pada umumnya itu mulai tampak saat lansia tersebut berusia 45 tahun dan akan menimbulkan efek-efek perubahan-perubahan ataupun itu mulai kelihatan tampak gitu. Nah, itu pada umur 60 tahun ke atas. Nah, itu umur 60 tahun ke atas itu sudah mulai tampak tuh pada lansia apa-apa saja perubahannya yang terjadi pada lansia tersebut, efek-efek apa saja yang dirasakan dia setelah waktu masa dia tua kemarin, sehingga lanjut usia ini apa-apa aja perubahan-perubahan itulah di tahun mereka di usia umur 60 tahun itu baru mereka merasakannya. Nah, misal nih seperti saya kasih contoh seperti nenek saya. Nah, di mana beliau sudah menginjak saat ini umur 64 tahun. Nah, jadi di umur dia yang 64 tahun ini sudah mulai kelihatan perubahan-perubahan yang terjadi pada dia gitu. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia. Nah, 64 tahun nih kan sudah memasuki fase lanjut usia. Nah, nampak itu perubahan mulai dari keriput di wajah dia, yang jalan sudah mulai membungkuk, yang mata yang sudah mulai tidak nampak lagi gitu. Nah, itu sudah mulai kelihatan. Nah, satu juga dia tipe orang yang pelupa gitu. Nah, saat dia memasuki usia 60 tahun itu dia sudah mulai lupa gitu, seperti kayak menaruh barang, seperti kayak dompetnya, handphonenya gitu. Juga tidak hanya lupa, untuk pendengaran juga dia sudah kayak tidak pala dengar kali gitu. Bisa dibilang kayak pendengarannya itu sudah tidak kuat lagi, sehingga kita berbicara dengan dia itu ya harus kuat, harus di dekat dia gitu biar jelas. Pun sebagai mahasiswa seperti saya nih, saya mahasiswa dan dengan kebetulan jurusan saya menyangkut pada lansia. Nah, itu kita harus paham, kita harus tahu gitu kan. Kita harus menyadari itu bukan kemauan mereka, bukan kehendak mereka. Mereka bersikap seperti itu, berperlakuan seperti itu gitu. Tapi karena adanya kemunduran dari sisi psikologisnya, psikisnya,
dan mentalnya. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk memahami ataupun belajar tentang lansia. Nah, sekarang mari kita bahas tipe-tipe ataupun karakter pada lansia. Oke, next ke selanjutnya. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan inti, yaitu tentang tipe-tipe ataupun karakter pada lansia. Nah, jadi adapun pengertian lansia menurut para ahli yaitu ARU tahun 2009. Nah, ia mengatakan bahwa lanjut usia didefinisikan sebagai penurunan kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia. Nah, jadi adapun pengertian lansia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tenaga Kesejahteraan Sosial Lansia, maka berdasarkan hak dan kewajiban para lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan pada lanjut usia, diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi berbagai hal, yaitu pelayanan keamanan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, dan pelatihan kemudahan dalam fasilitas sarana dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan. Oke, saya akan membahas tentang tipe ataupun karakter lanjut usia, di mana saya mengambil tipe ataupun karakter lanjut usia itu menurut Nugroho. Nugroho menjelaskan ada beberapa tipe yang dia jelaskan, yaitu ada 5 tipe. Yang pertama itu ada tipe arif bijaksana, yang kedua itu tipe mandiri, yang ketiga itu ada tipe tidak puas, dan yang keempat itu tipe pasrah, dan yang terakhir itu ada tipe bingung. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tipe-tipe menurut Nugroho. Nah, yang pertama itu ada tipe arif bijaksana. Dapat dilihat pada slide yang dipaparkan bahwa tipe arif bijaksana ini termasuk ke tipe yang bagus gitu. Dapat kita lihat seperti lansia itu kaya hikmah dengan pengalaman. Dia bisa menyesuaikan diri dia dimanapun dia berada, bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dermawan, sederhana, bisa menjadi panutan. Nah, jadi dia termasuk dari sisi yang positif. Nah, yang kedua itu ada tipe mandiri. Tipe ini tidak jauh dengan tipe arif bijaksana. Nah, seperti kayak mereka bisa mengganti kegiatan-kegiatan yang hilang dengan kegiatan-kegiatan yang baru, selektif dalam mencari pekerjaan. Nah, jadi kebanyakan dari tipe mandiri ini kebanyakan lansia yang sudah pensiunan. Nah, mereka menggantikan kegiatan-kegiatan yang dulu dengan kegiatan-kegiatan mereka yang sudah lansia. Nah, mereka itu bisa gitu untuk mengatasi diri mereka sendiri gitu. Selektif dalam mencari pekerjaan. Nah, itu juga termasuk. Nah, teman pergaulan. Nah, mereka juga pintar dalam berteman, dalam memilih teman gitu, serta memenuhi undangan, tidak diajak juga dengan tetangga-tetangga yang lain, seperti kayak ada pengajian di masjid. Nah, itu dia mandiri ya, sudah datang ke masjid gitu tanpa diajak orang lain, dan dia juga tidak bergantung kepada orang lain. Nah, adapun yang ketiga itu tipe tidak puas. Nah, tipe tidak puas ini bertolak belakang dengan tipe mandiri dan tipe arif bijaksana. Nah, di mana tipe tidak puas ini menjelaskan bahwa konflik lahir batin menentang proses penuaan. Nah, jadi lansia merasa penuaan yang ada dalam diri dia itulah yang menyebabkan dia kehilangan kecantikan dia, kehilangan daya tarik jasmania, dia yang mudah tersinggung, pemarah, tidak sabar, sulit dilayani. Nah, ini bagi keluarga yang memiliki lansia
tipe seperti ini sudah pasti keluarga tersebut selalu merasa serba salah gitu dengan tipe lansia yang seperti ini, karena selalu bingung untuk menghadapi lansia yang seperti ini. Yang selanjutnya itu ada tipe pasrah, di mana si lansia menerima dan menunggu nasib baik, mengikuti kegiatan beribadah dengan kaki, pekerjaan apa saja dilakukan. Nah, si lansia tersebut menunggu tanpa adanya usaha. Nah, dia hanya menunggu jika ada teman yang mengajak undangan, ya udah dia ngikut. Itu pun jika diajak, kalau tidak diajak ya sudah gitu. Seperti itu sih tipe pasrah. Nah, yang terakhir itu ada tipe bingung. Nah, dimana tipe bingung ini si lansia kehilangan pribadinya, mengasingkan diri, merasa minder, menyesal, acuh tak acuh. Nah, merasa menyesal, mungkin ada yang ingin dicapai si lansia sebelum masa lansia. Tapi hal tersebut belum bisa diraih oleh si lansia. Jadi ada rasa menyesal dalam dirinya seperti itu. Nah, selain dari tipe menurut Nugroho, juga ada tipe yang lain, yaitu seperti tipe konstruktif, tipe optimis, tipe dependen, tipe militan dan serius, tipe defensif, dan tipe putus asa, tipe pemarah. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan satu persatu tipe-tipe tersebut. Nah, tipe konstruktif. Nah, ini tipe yang baik. Tipe yang baik terhadap perubahan dan pola kehidupannya, di mana lansia berperilaku positif, bahkan hampir tidak pernah bermasalah dengan orang baik di rumah maupun dalam pergaulan sosialnya. Nah, yang selanjutnya itu ada tipe optimis. Nah, kalau tipe optimis ini si lansia yang selalu memandang optimis, yang selalu memandang positif, di mana lansia ini termasuk orang yang santai dan periang. Nah, lansia ini juga merasa ataupun memandang masa lansia adalah bentuk bebas dari tanggung jawab, seperti itu. Selanjutnya ada tipe dependen. Nah, tipe ini sering disebut tipe ketergantungan. Nah, lansia ini masih dapat diterima di masyarakat tetapi pasif gitu. Nah, dia selalu bergantung kepada orang. Contohnya seperti ajakan undangan. Nah, seperti itu dia pasti selalu mengajak teman gitu. Dia selalu bergantung kepada orang lain gitu. Tidak mau berusaha sendiri, tidak mau ya sudahlah datang ke undangan sendiri gitu. Tidak, dia pasti menunggu teman gitu. Dia selalu bergantung kepada orang lain. Nah, selanjutnya itu ada tipe militan dan serius. Nah, tipe ini tipe yang tidak mudah menyerah dan bisa menjadi panutan. Nah, jadi si lansia ini mereka yang selalu berusaha, tidak menyerah, dan juga si lansia bisa menjadi panutan bagi orang lain ataupun bagi lansia-lansia yang lain. Selanjutnya tipe defensif. Nah, sering nih tipe ini dikatakan sebagai tipe yang katanya lansia takut untuk menghadapi menjadi tua. Nah, seperti ini kebanyakan lansia ini tertutup, selalu berpikiran insecure gitu. Selanjutnya itu ada tipe putus asa. Nah, dapat kita lihat dari namanya saja sudah putus asa ya kan. Nah, jadi tipe ini ya dia selalu menyalahkan dirinya gitu, selalu merasa tidak puas dalam dirinya gitu, tidak memiliki semangat, tidak memiliki ambisi gitu, dan dia juga tidak dapat menyesuaikan diri gitu, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada tipe pemarah ataupun tipe frustasi. Nah, pada tipe ini dapat dilihat si lansia ini mudah marah, mudah tersinggung, selalu saja menyalahkan orang lain, seperti itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu ada karakter lansia, di mana ada 3 karakter lansia. Yang pertama itu seseorang dengan usia 60 ke atas, pada pasal 1 ayat 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 13 tentang
Yang kedua itu ada kebutuhan dan masalah yang bervariasi dari rentang sehat sampai sakit, dari kebutuhan biopsikososial sampai spiritual, serta dari kondisi adaptif hingga kondisi maladaptif. Nah, yang ketiga itu ada lingkungan tempat tinggal yang bervariasi. Oke, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga materi-materi tadi dapat bermanfaat bagi saya serta bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.